Sepertinya juga harus mulai dipertanyakan apakah cukup atau tidak karena tembakan dilakukan oleh Alpha. Headshot, berhasil mendapatkan headshot kembali Alpha. Ting 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 ting, menuju kepala dari pemain-pemain Infinity. Menyisakan satu pemainnya. Sudah mulai kelihatan juga Alpha masih mengupayakan headshot. Oh my god, Alpha menekan pergerakan dari No Mercy, tapi No Mercy memasak satu granat. Siap dilontarkan, Percy di depan muncul dari Rosemary, tapi masih bisa dihindari kembali. Tembakan, refleks, dihindari. Rosemary menembak masuk ke arah bagian dalam, tapi Yang akan menyakitkan bagi tim-tim yang bertahan. Apakah bisa ter-takedown di udara? mulai terdeteksi ada blind spray through the smoke, tapi satu granat dari Alpha. Kontak menunjukkan ada dua pemain. Ini adalah game changer Alpha. Di tengah-tengah udah ada Face Clan yang menghuni, sudah ada Bigetron juga. The Xavier kali ini sudah mengirimkan satu pemainnya yaitu Nadeti menuju ke arah bagian tengah. Tapi 3 pemain The Xavier lainnya masih ketahan di bagian belakang. PA pun sedikit bingung, sedikit limpung mau lewat mana, mau lewat atas. Ada Alter Ego Ares yang sudah siap buat nembakin traction down karena ditembak oleh kepala suku dari bagian belakang. PA terjegal oleh 2 tim secara bersamaan, ada Bigetron dan juga Alter Ego Ares. Adam menjaga, Adam datang. Tapi Adam tidak sendirian karena Kido juga ada di sana. Sudah mulai balas-balasan tembakan, 1 hilang, 2 hilang. Cepat saja Bigetron memenangkan fight atas Spea dan akan terus berlanjut. Karena Hans For You juga memantau dari area yang tidak terlalu jauh. Alpha memiliki kali 4, terus melihat ke area asal muasal suara-suara yang dia dengarkan. Ya, karena memang untuk di PMSL kali ini tidak ada visualisasi, jadi harus menggunakan indera pendengaran yang sangat-sangat tajam sekali. Kepala suku terpantau di bagian upper ground-nya menggunakan beberapa smoke setup, tapi ada satu gerakan yang sangat signifikan. Alter Ego Ares tiba-tiba langsung tusuk ke arah bagian tengah, ke arah seperempat circle. Mereka pingin mengamankan tempat ternyaman. Dia harus komit. Mau ngeratain, mau nge-push kah atau apa? Tapi ternyata Golsu yang udah lebih siap terlebih dahulu ketika Vampire lagi berputar-putar kebingungan di depan sana. Stone pun tertahan di bagian sebuah lower ground tipis. Golsu melemparkan satu granat. Connect? Tidak, belum. Masih bisa dihindari tapi Blue Zone sudah mulai memaksakan keadaan. Vampire sudah mulai terselimuti oleh Blue Zone yang membuat mereka tidak punya banyak waktu menyisakan last man standing. Yang masih berlarian yaitu Stone. Sudah mulai diincar juga oleh pemain-pemain dari lawannya yaitu Team Flash. Sudah ada lemparan granat yang gagal, namun tidak selesai di sana saja. Balasan demi balasan diberikan, terus dilancarkan granat tambahan. 2 bahkan diberikan karena masih ada Tonike. Selesai looting dia, datang untuk menyelamatkan rekan-rekannya dan selesai sudah. Flash justru pulang karena ada Rosemary, ada Alter Ego untuk membantu Vampire mendapatkan area untuk mereka keluar dari tempat ini. Ya, karena secara nggak langsung posisi Alter Ego Ares ada di belakang tim Flash dan angle shotnya terbuka dengan lebar. That's why Yang diambil oleh Vampire tidak terlalu luas, tapi Vampire mendapatkan 1 knockdown penting membuat Olio selesai. Dengan 4 elimination, Yudu Alliance menuju ke lobby, dominating didapatkan oleh Alter Ego Ares. ya karena memang sedari tadi nggak bisa diam itu Alter Ego Ares, dan bahkan kali ini dari RRQ pun yang mungkin tidak akan tinggal diam. Mereka sadar mereka punya tamu tidak diundang, tapi dari Tony Kurniawan dan juga Stone terus melemparkan utilities mereka guna memberikan sebuah delay supaya tidak dipush secara paripurna. Tapi apa daya, ada yang terbang dari bagian belakang, ada NKT yang tiba-tiba nge-push. Vampire kejepit, Vampire rata, Vampire pulang. Vampire kaget, mereka tidak siap mereka saat tim Thailand yang lain yaitu NKT datang dengan gegabah menuju ke area dari Vampire. Datang dengan cepat menuju Vampire membuat NKT juga saat ini tidak aman sebenarnya karena 2 pemain merah sekali HP-nya. Kesempatan dimiliki oleh RRQ untuk memberikan sebuah ledakan damage area. Kita melihat di arah jam 12. Last man standing dari BTR sudah tersemuti Blue Zone, sudah mulai terdeteksi juga. Tembakan dengan kali 3-nya masih belum kena siapapun juga. Yoru memberikan tekanan menuju ke pemain terakhir, Genpost L Supermarket, yang akhirnya dipulangkan oleh Alter Ego Ares. Pulang menuju ke lobby oleh Hans For You yang semalam tim kesayangannya baru kalah oleh Manchester United karena Hans For You adalah fans Manchester City. Dan saat ini Hans For You ingin melepaskan kekecewaannya di dalam game untuk menggila, untuk mendapatkan elimination demi elimination. Supaya tidak kena trauma, dikalahkan sama MU. Kapan lagi? Kok bisa menang ya? Jangankan Anda, saya juga kaget. Tapi kita akan melanjutkan. Apakah memang pelampiasan kekecewaan dari Hans For You akan terjadi di match ini? Sudah mendapatkan Genpost. Tapi yang menjadi PR, Hans For You bersama rekan-rekannya datang dari luar zona. Harus menghadapi Face Clan terlebih dahulu. Ini udah menjadi makanan sehari-hari Alter Ego Ares gitu loh. Mereka bakal pede untuk melakukan perang, mereka bakal pede buat ngenyisirin
lawan-lawan yang ada di depannya, apalagi Alpha di IGL of Alter Ego Ares sudah mendapatkan informasi. Ada yang melemparkan granat, nakal sekali, bandel sekali, nggak bisa diam, dan bahkan langsung tembakan dari bagian belakang. Hans For You benar menggila. Ong Seng yang dikonserang-kangsreng oleh Hans For You membuat Mela pun harus tarik mundur sebagai last man standing. Ditembak, di pressure, kena, rata! Alter Ego Ares memulangkan tim Thailand Face Clan. Hans For You mode kecewa gagal juara FA saat ini memulangkan satu tim, yaitu FaZe Clan. 2 pemain langsung didapatkan. Tidak hanya kuat dalam serangan, dia juga diberikan kesibukan untuk nge-revive rekannya. Udah dia yang ratain, dia juga yang revive. Sibuk ya, MVP nih ya, Unforu kayaknya. Tapi anyway, cukup senang dengan 3 tim Indonesia yang masih survive sampai ke late game, top 4 untuk mereka semua. Hanya ada satu tim yang main dari tadi. Waktu kita di season kemarin punya karpet, Ya, it's okay lah, ya. enak, nggak pakai bensin nggak apa-apa. Tapi kalau menggunakan kendaraan dan kalau kalian main yang nggak di mode event, di mode yang biasa tanpa event ya butuh lah menurut gua bensin. Ya, dan kemarin gue sempat melihat di salah satu cuplikan ya. Cuplikan ada satu rotasi, tapi ntar dulu deh sebelum ngebahas rotasi tersebut, karena Alter Ego Ares sepertinya lagi berusaha untuk menjegal pergerakan dari Infinity. Karena tadi terpantau ada satu tembakan dari Boy Chill ya, yang ternyata memang bukan ke Infinity melainkan ke Todak, karena mereka split dari Alter Ego Ares sendiri. Mereka berusaha untuk ngekontrol area jam 2 dengan mengirimkan pemain-pemainnya split membelah samudra. Ada Boy Chill yang fokus ke arah Todak, ada Alpha yang saat ini berdekatan dengan Infinity. Ini penting untuk menjaga badan, jangan sampai pemain-pemain Alter Ego tumbang. Karena PR pastinya mereka kalau misalkan ada yang tumbang dan Infinity mau tidak mau tarik mundur, mereka sadar sudah mulai diincar, apalagi Tiger X sudah down. Masih dicari oleh Hans For You. Informasi dapat, tapi itu adalah bagi yang sudah ditinggalkan. Dan mereka ini tidak punya peluru yang banyak ya. Terpantau dari bagian tas Hans For You hanya menyisakan 100 spare pelurunya. Ya mungkin 100 untuk beberapa orang di mode klasik terasa banyak, tapi percayalah untuk 100 di mode kompetitif pastinya juga harus dimulai dipertanyakan apakah cukup atau tidak, karena tembakan dilakukan oleh Alpha. Headshot, berhasil mendapatkan headshot kembali Alpha. Ting 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 ting, menuju kepala dari pemain-pemain Infinity. Alpha tracking dread dotnya on point sekali, membuat siapapun yang lewat di depannya langsung tumbang, langsung keluar dari mobil. Sakit perut mereka, dan Infinity hanya menyisakan satu pemainnya. Sudah mulai kelihatan juga Alpha masih mengupayakan headshot. Oh my god, Alpha pemain asal Kalimantan, tepatnya asal Kukar, menunjukkan taringnya di match ini. Alpha L ting 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 mendapatkan headshot berulang kali menuju Infinity, dan Infinity tak berdaya. Wah. Di tangan Alpha terlihat dengan begitu jelas kekuatan dari IGL. Tim Alter Ego namun di tempat yang berbeda PA. Terlalu gegabah mereka datang ke kandang yang salah, kandang macan yang coba di-challenge oleh pemain-pemain PA. Lemparan granat dari Kenny. Pastinya on point, jelas sekali, mudah untuk Kenny memprediksi kemana jalannya pemain-pemain PA. Apalagi ada 2 yang tertinggal di bagian belakang, masih dipantau, masih dicari. Sudah terprediksi ada di bagian WZ yang diincar oleh Namkyut. Namun hasilnya tidaklah sama. Justru penyelamatan terlebih dahulu yang harus diprioritaskan oleh tim Secret. Apa daya, tembakan juga tetap dilancarkan. Tim Secret mengincar kepala demi kepala. Pemain-pemain Alter Ego butuh satu lagi hit dan selesai sudah. Hans For You tumbang di tangan GK. Tapi teman-teman dari Alter Ego Ares tidak akan tinggal diam melihat bagaimana pergerakan mereka sudah menuju ke arah pemain-pemain tim Secret. Bahkan ada sebuah granat menuju ke arah mereka, tapi Rosemary mendapatkan satu pemain tim Secret. Terang dibuat lemas, terang dibuat down. Hanya menyisakan GK dan Namkyut saja. Mau tidak mau GK harus tarik mundur. Dia agak sedikit panik karena teman-teman dari Alter Ego Ares tidak terima dengan knockdown seorang Hans For You. Bahkan granat demi granat sudah mulai dilontarkan, bergetar layar dari GK. Gue nggak tahu sempat atau tidak untuk melakukan healing, tapi Namkyut panik untuk menyelamatkan temannya. Tidak sempat, temannya sudah knockdown. Last man standing dari tim Secret hanya Namkyut saja. Namkyut sendirian pastinya tidak aman. Tidak ada tempat yang bisa dijadikan area pijakan untuk Namkyut yang betul saja lagi-lagi IGL dari Alter Ego, yaitu Alpha yang mendapatkan pemain terakhir dari tim Secret saat ini. Ada buy one yang terjadi, UMP melawan UMP. Ada yang ikut campur Genpos dari atas dengan mininya mendapatkan Rose Carry. Ini sulit untuk Alter Ego Ares karena ternyata siapa yang sangka angle lain membuat mereka tumbang. 2 pemain dari Alter Ego Ares selamat, tapi jarak mereka cukup berjauhan. Dan Yudo Alliance Olio sebagai last man standing juga tidak akan tinggal diam. Tapi pergerakan dari Olio sudah mulai terdeteksi juga oleh seorang Genfos L Supermarket menuju ke arah Rosemary.
Bahkan lagi-lagi tembakan yang diupayakan granat sebenarnya bisa lebih efektif, tapi apa daya sudah diterobos masuk. Wah. Jika tidak bertahan, S12-nya tidak bisa digunakan dengan begitu leluasa. Kenny healing terlebih dahulu menjadi prioritas utama untuk pemain dari Sam9, Kenny dan juga Yuhai. Dua pemain yang tersisa. Namun di sisi yang berbeda juga ada dua pemain untuk tim Secret, satu tumbang, satu yang lain juga ingin ditumbangkan. Selesai sudah tim Secret. Bisa dipulangkan harusnya atau justru masih bertahan? Ya, sudah pulang menuju lobby. Tim Secret bisa dipulangkan harusnya atau justru masih bertahan? Ya, sudah pulang menuju lobby. Walaupun dominating, tapi itu tidaklah cukup untuk mereka. Mereka selesai dengan Sam9. Tapi masalahnya Alter Ego pun ingin mendapatkan pundi-pundi poin dari rumah bata tersebut. Satu granat sudah mulai dilontarkan kembali. Confirm elimination mereka dapatkan dengan Rosemary. AKM-nya begitu menyakitkan. Masih ada follow up. Pergerakan Rosemary mencari kembali. Tidak puas hanya dengan satu. Pingin lebih lagi. Yuhai terpojokan. Last man standing dari Sam9. Masih belum terdeteksi. Bahkan pemain-pemain dari Alter Ego Ares sudah menyebar. Ada Alpha dan Boychill yang diutus untuk bergerak lebih dalam lagi. Sementara Rosemary sepertinya sudah mulai di-call oleh teman-temannya. Udah cuekin aja. Gudang tersebut nggak worth it. Lebih baik mereka set up untuk menjaga Yoru dan juga Yuhai. Adalah follow up dari Circle. Circle-nya sudah mulai menutup dari segi blue zone-nya. Membuat tempat yang akan diambil, diperebutkan oleh masing-masing tim. Apalagi tempatnya memang kalau boleh jujur tidak terlalu enak. Iya. Dan tidak terlalu banyak ketersediaan lahan saat ini. Apalagi kalau mau nge-retake itu kayak usahanya tuh try hard banget karena berliku-liku juga, terennya susah. Tapi nampaknya Talon sudah terhenti poinnya di angka 38. Tidak ada lagi poin yang mereka bisa bawa karena tadi Yoru sudah tertangkap basah posisinya sebagai last man standing. Nice try buat Talon. Dan sekarang kita bakal fokus dengan 12 tim yang masih tersisa. Flash di angka 38. Tidak ada lagi poin yang mereka bisa bawa karena tadi Yoru sudah tertangkap basah posisinya sebagai last man standing. Nice try buat Talon. Dan sekarang kita bakal fokus dengan 12 tim yang masih tersisa. Flash, Batman, terus bertubi-tubi melontarkan nade-nya, connect, mendapatkan Dua pemain sangat luar biasa. Batman sekali lempar dapat dua kali lempar bisa rata. Namun apakah ia dua kali lempar akan segera meratakan pemain-pemain PA yang sedang berusaha, sedang berjuang, sedang deg-degan juga. PA harus mendapatkan poin untuk membuat mereka lolos ke final. Kalau memang itu terjadi, berarti grafik dari PA, lonjakan dari PA begitu tinggi. Ketahuan di mana posisinya, PA akan segera dilumat dan selesai sudah harusnya perjalanan PA di season kali ini. Di babak liga, hitung-hitungan akan segera terjadi. Walaupun ternyata masih ada pemain terakhir dari tim PA. Di saat kita akan menyaksikan RRQ bersama dengan Alter Ego bertemu, tembakan terjadi kembali. Hands for you dari atas, mendapatkan 1-2 pemain, tapi apa daya, didapatkan juga seorang Hands for you oleh pemain-pemain dari lawannya. Masing-masing tim hanya menyisakan satu pemain saja. No Mercy versus Rosemary. Siapakah yang akan memenangkan area ini? Tembakan bertubi-tubi dari Rosemary. Menekan pergerakan dari No Mercy, tapi No Mercy memasak satu granat. Siap dilontarkan. Persi di depan muncul dari Rosemary, tapi masih bisa dihindari kembali. Tembakan, refleks, dihindari. Rosemary menembak masuk ke arah bagian dalam, tapi naik ke arah bagian atas. Kelihatan gila refleksnya coy Rosemary. Meratakan RRQ dan RRQ pulang. Rosemary, pahlawan yang datang di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Famas juga dimanfaatkan oleh Rosemary. Diupayakan oleh Flash di saat Alter Ego hanya coba bergerak saja. RRQ yang harusnya ketiban zona di sebelah kanan gagal memanfaatkan keuntungan tersebut. Karena yang nabrak mereka bukanlah tim kaleng-kaleng, yang nabrak mereka adalah Alter Ego Ares, Dewa Perang. Inilah yang mengerikan, tapi masalahnya Dewa Perang lagi tidak prima kondisinya. Hanya ada dua saja. Alpha, pemain asal Kalimantan, dan Hands for You, pemain asal Padang saat ini yang masih bertahan. Sementara tim Flash lengkap dengan 4 pemainnya, tapi utilities mereka tidak lengkap. Hanya ada satu granat di tas dari tim Flash. Sementara Infinity pun sama, kosong tasnya. Tidak ada utility sama sekali, dia hanya bisa memanfaatkan tembakan-tembakan, weapon-weapon mereka. Yang saat ini Gatani sedang upayakan mencari info di manakah letak posisi dari tim Flash. Angle-nya nggak kelihatan sama sekali. Sedari tadi memaksakan, aduh pengen lihat angle, tapi Gatani nggak dapet celahnya dari tadi, Sanskoy. Late game kita sama, mirip setidaknya dari match kelima dan juga match yang keenam. Ya. Ada tim yang di atas, sementara dua yang lain
di bawah. Namun bedanya saat ini angle-nya tidak terlalu curam. Kalau tempatnya Bigetron tadi curam sehingga nggak bisa ditembak secara langsung, granat-granat dimanfaatkan. Kalau ini masih bisa kelihatan, yang ada di atas bisa kelihatan, bisa ditembak. Dan sudah mulai ditembak sebenarnya, Flash mengetahui di mana posisi dari Infinity. Sudah ketahuan tapi belum connect secara paripurna. That's why Blue Zone sudah mulai memaksakan pemain-pemain yang ada di bagian pinggiran zona harus bergerak. Alter Ego yang akan menjadi penonton ketika mereka semua berperang. Jangan sampai ada yang knockdown Alter Ego Ares. Harus menjaga badan mereka. Tapi Alpha membuka tembakan. UMP-nya connect menuju ke arah seorang Tiger X. 1 poin masuk untuk Alter Ego Ares. Alpha kembali bertahan. Hans For You ada di sana. Bisakah dia mempertahankan posisinya? L rendang yang akan kita saksikan. Permainannya seperti apa? Gata didapat satu. Bisa ngabsen lagi Gata nih. Harus memanfaatkan angle ini karena angle-nya terbuka tapi Blue Zone akan menutup dengan sempurna. Lagi-lagi zona. Lagi-lagi Blue Zone yang akan menjadi MVP. Yang akan menyakitkan bagi tim-tim yang bertahan. Apakah bisa ter-takedown di udara? Tersungkur di udara. Tembakan terjadi kembali chaos sekali late game kita. Oh, hanya tersisa 2 tim saja, tim Flash. Panzer Alter Ego Ares, tapi Alter Ego Ares sudah mulai terdeteksi. Ada blind spray through the smoke, tapi satu granat dari Alpha. Kontak menuju ke arah 2 pemain. Ini adalah game changer Alpha. Tembak menuju ke arah bagian depan. Gocek-gocek tipis gak sih? 1 melawan 2. Hal yang sangat memungkinkan untuk Alter Ego Ares, tapi Alpha mempermainkan kembali pemain terakhir dari tim Flash dan rata. Sudah, Alter Ego win the fight. Alter Ego, Go, go, go! The God of War. Inilah alasan kenapa Alter Ego dijuluki Dewa Perang. Karena mereka bisa memenangkan semua perang yang ada di depan mata. Memanfaatkan semua situasi. Tanpa Rosemary di akhir. Kecipratan. Alpha mau minum. Diganggu Rosemary. Agak jahil memang. Tapi inilah bagaimana El Familia. Mereka bermain seperti keluarga. 2 pemainnya sangat luar biasa. El Rendang dan juga El Ting Ting Ting. Tanpa Rosemary tetap mampu menghasilkan sebuah winner chicken dinner.